Ada seorang pria yang bernama Riley Reynolds dan seorang wanita yang bernama Teresa Silguero. Mereka berdua sedang menjemput seorang wanita yang bernama Eva Kelly, dan kita akan pahami bahwa film ini akan mengisahkan para bintang dewasa secara nyata. Oleh karena itu, situs dewasa lebih banyak dikunjungi daripada Netflix, Amazon, dan Twitter. Dan makin banyak orang menonton video dewasa pada era internet. Bintang dewasa yang memerankan gadis digantikan oleh hal nyata. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. I've been looking for you this whole life long. Every other lover had done me wrong. You think I'd have been hopeless. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Setelah Riley dan Teresa menjemput Eva di halte bis, mereka bertiga balik ke rumah Riley. Selama di mobil, Riley membicarakan ada 5 wanita pelamar baru yang ingin masuk ke manajemennya, yaitu menjadi bintang video dewasa. Bahkan Riley selalu berbicara dengan gadis umur 18 tahun, namun seperti umur. Lalu diperlihatkan beberapa artis bintang dewasa yang sudah cukup terkenal. Dan mereka itu artis bintang dewasa beneran ya? Lalu, terjadi perdebatan di kalangan masyarakat soal pesan teks dan tweet soal beberapa kata pakar, apakah ini yang dinamakan norma baru? Dan salah satunya, foto atau video tanpa bebas berserakan di Twitter, hingga bahkan dilihat 12 juta kali. Pada tahun 2014, seorang wanita yang bernama Bill Knox, dia melakukan pembuatan video panas untuk membiayai kuliahnya. Kemudian, Bill diundang di CNN dan Bill ditanyai beberapa pertanyaan. Contohnya, bagaimana perasaanmu bekerja menjadi bintang dewasa? Bill mengatakan, rasanya sangat aneh. Hingga pengguna internet juga mengagumi sosok Farrah Abraham, yaitu bintang dewasa yang cukup senior di zamannya. Namun Farrah melakukan itu hanya sekedar untuk menunjukkan sisi indah pada tubuhnya. Dan Farrah begitu terkenal karena video-videonya, hingga bahkan masuk ke beberapa majalah terkenal. Tak hanya itu, kita berpindah ke dunia musisi yang dimana mereka juga menampilkan hal-hal di depan para publik. Miley Cyrus, Justin Bieber, atau bahkan Nicki Minaj. Para bintang dewasa, mereka lebih suka menggunakan Twitter ketimbang Facebook atau Instagram, karena Twitter di sana bersifat bebas tanpa batas. Oleh karena itu, Twitter media sosial terbaik untuk mempromosikan diri mereka, agar dilirik beberapa produser film dewasa. Lalu diperlihatkan lokasi-lokasi untuk mereka melakukan audisi pencarian bintang dewasa amatir. Riley, dia menyimpan beberapa wanita bintang dewasa amatir di rumahnya. Sedangkan Teresa, dia sedang bermain media sosial. Dia mengatakan bahwa dia belum lahir saat internet muncul. Mungkin tanpa internet, hidup Teresa akan lebih baik, yaitu mencari kerja di luar kota, terus melanjutkan sekolah. Teresa, dia sangat berkeinginan masuk di Universitas Texas setelah lulus sekolah, lalu menjadi pemandu sorak di sana. Namun, Teresa memilih jalan yang sesat. Teresa sendiri, dia merupakan mantan pramusaji dan bartender di kedai pizza. Lalu tanpa sengaja, Teresa menemukan sebuah iklan di Craigslist. Dan itu di kategori pekerjaan acara TV dan radio. Namun nyatanya, Teresa disuruh mengirim 2 foto. Di sisi lain, Riley yang kini bekerja sebagai produser atau bahkan yaitu penyedia para gadis-gadis amat yang bisa disewa untuk syuting video dewasa, dia mengatakan bahwa setiap hari ada gadis berusia 18 tahun, yaitu gadis baru yang ingin bermain film dewasa. Riley yang kini berusia 23 tahun, dia tidak pernah kehabisan wanita. Lah, kok enak? Lalu beberapa wanita yang ada di rumah Riley, mereka siap untuk berangkat ke lokasi syuting mereka masing-masing. Ribuan gadis 18-20 tahun, kebanyakan dari mereka memasuki industri dewasa tiap tahunnya. Dan mereka dari kota kecil hingga kota besar di negara ini, yaitu di rumah Riley ada 3 agen utama dan salah satunya Riley. Bahkan, Riley juga termasuk ke artis dewasa pria. Dulu, sewaktu zaman sekolah, Riley selalu mendapat ejekan dari berbagai temannya. Dan sekarang, enggak, karena Riley sudah sukses. Namun sebelum Riley mendapatkan itu semua, dulu dia sempat mencuci piring di Outback. Kini, Riley tinggal di Miami, di rumah 5 kamar tidur dan mobil. Riley menjadi
para gadis untuk syuting. Bahkan, Riley mempost untuk para gadis yang ingin mencari uang banyak dengan cara mudah. Akan tetapi, Riley, dia hanya bekerja dengan para gadis amatir yang baru memasuki industri dewasa, yang dimana mereka belum pernah syuting sama sekali. Umurnya 18-21 tahun, karena mereka seperti para gadis polos. Sedangkan California baru mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penggunaan karet lapis baja dalam industri dewasa. Banyak perusahaan kini syuting di kota Miami. Di sisi lain, Teresa sedang join live dengan para pria-pria yang ya semacam bigo atau bling-bling gitulah. Di sini selain Teresa sapa-sapa manja, dia juga mempromosikan video syuting pertamanya. Sedangkan para pelanggan di situs streamingnya, ya seperti dokter, pengacara, atau tokoh lainnya, politikus mungkin. Dan video pertama Teresa cukup meledak. Miami sendiri merupakan salah satu tempat besar untuk para bintang dewasa amatiran. Oleh karena itu, nggak usah merasa heran orang seperti Teresa cepat terkenal. Cukup dengan kamera murah, tanpa naskah, lalu memberi artis pria sudut pandang kamera, semuanya beres. Anda akan terkenal dan banyak uang. Sedangkan di internet, banyak film dewasa bisa dilihat secara gratis dan bebas, atau bahkan situs berbayar. Karena itu yang laku sekarang. Bahkan buat topnya saja, bisa menghasilkan kira-kira 50 juta dolar. Makanya orang di Miami kelihatan tajir-tajir. Akan tetapi persaingan kini semakin ketat karena makin banyak gadis melakukan hal tersebut. Sedangkan para masyarakat, mereka sudah mulai menerima para bintang-bintang dewasa tanpa canggung. Hal itu sudah menjadi lumrah. Contohnya seperti Belle Knox yang berulang kali diundang di talk show. Nampak Belle Knox tak menunjukkan rasa canggung atau malu selama di talk show. Dia begitu bergembira dan menyuarakan tentang pendapatnya di dunia dewasa. Kalau di Indo udah habis tuh jadi bahan hinaan netizen. Kita diperkenalkan oleh gadis yang bernama Rachel, atau bisa disebut Ava Tyler, umur 18 tahun. Dan ya, dia amatir yang mau baru mulai karena ingin menjadi terkenal. Ava merupakan wanita yang bebas melakukan apapun, karena Ava tidak mau kuliah atau berpendidikan. Dia lebih memilih jalan ninjanya sendiri. Menurut Ava, tinggal di Miami adalah surga karena dia bisa naik Lamborghini atau bahkan santuy di Gria Tawang sesukanya. Dalam 5 jam, Ava bisa mendapatkan 900 dolar atau kalau dirupiahin sekitar 13.600.000-an gitulah. Dan kalau dia pulang ke kampungnya, penghasilan dia hanya 8,5 dolar per jamnya. Karena di Amerika, gaji itu dihitung jaman ya. Sedangkan gadis baru biasanya syuting 3-5 film per pekan. Mereka mendapat rata-rata 800 dolar per filmnya. Ava akan berjuang untuk terkenal menjadi bintang dewasa, kurang lebihnya 10 tahun. Sedangkan Twitter adalah kunci kesuksesan calon bintang dewasa. Twitter tidak menyensor konten-konten dewasa. Dan mirisnya, untuk mendapatkan Twitter harus berusia 13 tahun. Jadi, para bocah umur 13 tahun bisa bebas mengekspos hal-hal begituan di Twitter. Namun menurut Ava, mau Instagram, Twitter, atau Facebook semuanya fine, asalkan media tersebut bisa memperkenalkan nama-nama mereka. Ava berharap dalam beberapa tahun dia bisa tinggal di LA, lalu terkenal di industri dewasa. Kemudian Ava dan Teresa menemui salah satu aktor pria yang ingin dia ajak untuk bekerja sama. Aktor tersebut bernama John Anthony. John mengatakan bahwa ada kelonjakan gadis yang ingin bermain film dewasa dan banyak dari mereka yang sadar ini jebakan. Namun, uang berada tepat di hadapan mereka, lalu mereka mengambilnya dan berharap yang terbaik. John sendiri, dia merupakan pamor para seorang gadis 5 tahun di industri, dan bergantung pada bagaimana John memasarkannya. Di sisi lain, Riley sedang memburu para gadis, yaitu dengan membuatkan tiket penerbangan ke Miami secara gratis bagi yang mau mendaftar. Dan benar saja, dalam beberapa jam sudah cukup banyak yang mendaftar di situs milik Riley. Malamnya, Teresa ingin pulang kampung dan beranggapan bahwa ibunya mengetahui pekerjaan Teresa. Sampailah Teresa di kampung halamannya.
Teresa sedang melihat-lihat koleksi buruannya atau ayahnya dulu, karena Teresa hobi berburu. Teresa begitu sangat menyayangi kedua orang tuanya dan dia takut menyakiti hatinya. Ketika Teresa pulang, ibunya nampak ingin menangis karena merindukannya. Namun Teresa sendiri, dia sangat menyukai pekerjaan yang dia lakukan selama ini. Lalu Teresa dan ibunya melihat-lihat album foto kenangan mereka, hingga suatu ketika, ibu Teresa mengatakan kalau sebenarnya dia mengetahui pekerjaan Teresa sebenarnya. Mendengar hal tersebut, di sini Teresa langsung menangis dan sedih. Akan tetapi herannya, ternyata ibu Teresa mendukung dengan segala apa yang dikerjakan Teresa. Selama hal itu membahagiakan untuk Teresa. Ibu Teresa hanya mengingatkan untuk berhati-hati dengan semua itu. Karena mungkin saja Teresa bisa terkena penyakit ataupun hamil. Namun, Teresa mengatakan dia dites kesehatannya selama 2 bulan sekali. Sedangkan di dalam syuting, para pria mengeluarkannya di luar, bukan di dalam. Dan tak berselang lama ayah Teresa pulang. Ibu Teresa mengatakan, "Apakah kau ingin memberitahu dia dalam waktu dekat?" Kayaknya kalau Teresa ngomong, mungkin Teresa yang jadi bahan buruan ayahnya ya. Keesokan harinya Teresa ikut berburu dengan ayahnya. Setelah berburu, mereka mencari kayu bakar. Sewaktu di dalam mobil, ayah Teresa mengatakan bahwa dia bangga mempunyai anak seonggok Teresa. Bahkan, ayahnya mendukung semua hal yang dilakukan Teresa, maupun baik ataupun buruk. Mendengar kata buruk, di sini Teresa agak sedikit senang. Di tempat inilah ayah Teresa ataupun Teresa menenangkan diri dan menjauhkan segala hal di dunia. Ayah Teresa selalu mendoakan Teresa menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih baik dari ayahnya maupun ibunya. Kini, ayah Teresa membebaskan Teresa. Di sisi lain ada 2 gadis baru yang baru masuk. Dia bernama Jet yang berumur 25 tahun. Nama samarannya Ava Kelly dan sudah 2 tahun di industri. Jet menanyakan soal syutingnya hari ini kepada Riley. Riley mengatakan mereka akan berangkat pukul 8:40. Sedangkan teman Jet, dia berkata bahwa dirinya hanya berhubungan di film dewasa saja. Tidak pernah di luar itu, dan dia agak sedikit gugup untuk kali ini. Teman Jet ini bernama Carly yang berumur 19 tahun. Nama samarannya adalah Lucky Tyler. Bahkan Carly mengatakan bahwa ini merupakan kali pertama dia berhubungan dengan pria dalam 3 bulan secara menerus. Dan Carly ini di industri, ya baru 3 bulanan juga. Oleh karena itu, Carly selalu gugup untuk melakukannya, sedangkan para pria memperlakukan Carly seperti princess. Dan mari kita mengenal lebih dalam soal Carly, atau bisa disebut Lucky Tyler. Jadi Carly ini selalu memainkan karakter gadis remaja, khas putri raja yang menyenangkan. Carly selalu memakai aksesoris hidung ataupun anting. Dan hal itu merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Semasa sekolah sewaktu SMP, teman-teman Carly sudah melakukan hubungan gituan. Dan menurut Carly, ya dia I don't care dan akan melakukannya. Di sisi lain, Teresa kembali ke Miami. Lalu, Teresa bertemu dengan teman bintang-bintang amatir. Setelah itu datang bintang baru yang bernama Michelle, yang dimana dia akan bergabung dengan grupnya Riley. Di sini Michelle cukup disambut bahagia oleh para bintang lama dan seperti nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Lalu Michelle diantarkan oleh Riley ke kamarnya yang akan dia gunakan. Plus, Riley harus mencarikan nama samaran untuknya. Kemudian Michelle ingin menamainya dengan nama Brooklyn. Setelah itu, Michelle dan yang lainnya curhat berapa lama mereka tinggal di tempat tersebut. Lalu Michelle mengatakan bahwa dirinya pernah operasi payudara dan hanya mengeluarkan $1.000. Murah amat ya. Michelle yang kini berusia 19 tahun, dia sama sekali belum pernah melakukan hal luxnude tersebut. Dan di hari pertamanya ini dia sangat gugup. Namun menurutnya, upah yang dihasilkan cukup besar untuk seorang gadis muda. Jadi menurutnya, kenapa tidak? Biarkan semua orang melihatnya. Lalu beberapa dari mereka melakukan sesi pemotretan majalah dewasa atau sampel film dewasa. Michelle yang baru terjun di dunia penuh kemaksiatan, dia terlihat amatir dan berulang kali dimarahi oleh sang fotografer, soalnya nggak bisa pose. Sedangkan Teresa, dia sudah sangat mahir dalam perposaan duniawi. Setelah pemotretan, terlihat Michelle sangat menikmatinya walaupun dimaki-maki terus sama fotografernya. Namun karena hal itu, kini Michelle nambah percaya diri untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Selama di rumah Riley, para bintang dewasa akrab dan hari-hari dipenuhi canda tawa. Kayak nggak ada beban gitu. Nyicil beat kek. Sedangkan di luar, ya mereka genit-genit dengan pria incaran mereka. Malam itu mereka habiskan dengan bersenang-senang. Mulai dari belanja untuk kebutuhan syuting hingga yang lainnya. Waktu di rumah, Brooklyn berhayal menikah dengan Drake setelah dia terkenal di dunia film dewasa. Lalu dia ingin mempunyai banyak anak kemudian tinggal di Wastu Malibu mereka. Dan kini, para bintang di bawah naungan Riley sudah cukup terkenal.
Bahkan follower mereka terus melonjak naik. Di sisi lain, Teresa memperkenalkan pacar barunya yang bernama Kelly. Teresa cukup bahagia mempunyai songgok pacar seperti Kelly. Sedangkan Kelly sendiri, dia tidak keberatan dengan dunia film dewasa karena Kelly juga mempunyai pengalaman di sana. Namun, beberapa teman Kelly beranggapan jangan memacari Teresa. Akan tetapi, Kelly melihat Teresa seperti ingin melakukan sesuatu untuk dirinya. Lalu, mereka berdua berjalan-jalan ke kebun binatang. Di hari berikutnya, Ibu Teresa mengirimi pesan untuknya bahwa Ibu Teresa merindukannya. Dan ibunya memohon agar Teresa berhenti melakukan pekerjaan tersebut. Lalu, Teresa melakukan tes darah dan kesehatan yang lainnya. Di sisi lain, Riley menanyakan kesiapan Michelle untuk syuting film pertamanya. Riley sendiri, dia berpikiran untuk menyukseskan semua gadis pilihannya, hingga bahkan memperhatikan postur tubuh para gadis yang dia miliki. Riley sendiri tidak mau gadis-gadisnya ada yang berpostur sedikit gemuk. Semuanya harus perfect karena itu merupakan nilai jual. Sedangkan perusahaan film dewasa amatir besar biasanya menyewa gadis baru 2 atau 3 kali, kecuali sukses. Dia harus menerima pekerjaan memuaskan pelanggan untuk tetap bekerja. Teresa mengatakan ke pacarnya bahwa dia menerima tawaran syuting 2 film, dan film fleksibel dengan bayaran $2.500. Akan tetapi pacarnya hanya bisa mensupportnya dengan melakukan yang Teresa mau, karena itu tubuh Teresa. Karena Kelly tahu bahwa Teresa bintang dewasa. Mendengar itu, Teresa beranggapan bahwa Kelly tak keberatan dengan hal tersebut, bahkan hingga 5 tahun ke depannya. Di sisi lain, Eva akan melakukan syuting dan berbagai persyaratan harus dia lalui terlebih dahulu. Sedangkan pemeran pria, dia diberi skrip untuk melakukan dialog sebelum gituan dengan Eva, hingga bahkan melakukan arahan untuk pemeran pria atau Eva. Setelah selesai syuting, Eva sedikit kecewa dengan adegan terakhirnya. Namun mau apa lagi, ini pekerjaan yang dipilih oleh Eva. Menurut Eva, di film dewasa amatir, kau hanya menjadi daging olahan. Banyak hujatan yang diterima oleh Eva. Namun penonton di video tersebut begitu ramai. Hampir semua video amatir bercerita sama, hanya berbeda bintang dan lokasi. Dan semua itu tentang kalian, yaitu para cholikers. Sedangkan undang-undang baru mewajibkan para gadis berusia minimal 18 tahun. Lalu industri ini tidak tunduk kepada peraturan federal lain, dan tidak ada yang dibuat di era digital. Menurut Michelle, untuk syuting amatir hanya memerlukan waktu kurang lebihnya 1 jaman, dan itu dilakukan di hotel dengan mereka berdua. Namun menurut Michelle, tidak apa. Kau tak harus melihat bentuk perutnya atau tampangnya mungkin. Dan kini sudah banyak berbagai model film dewasa yang bisa kalian pilih untuk bahan itulah. Di salah satu web saja, dia mempunyai lebih dari 700 gadis. Dan dia mengunggah video tiap hari Jumat, dan pria tersebut menghasilkan uang kurang lebihnya $10.000 per harinya. Atau kalau dirupiahin sekitar 150 jutaan. Wow! Sedangkan menurut Carly, berhubungan intim merupakan hal tidak baik bila dilakukan setiap hari dengan orang yang berbeda. Dan Carly beranggapan kalau pekerjaannya adalah hal yang aneh. Kemudian diperlihatkan Teresa yang masuk UGD. Akibat keseringan melakukan hubungan intim tiap hari, Teresa mendapatkan penyakit kista Bartholan di bibir kanan bawah itunya Teresa. Dan Teresa harus menghilangkan penyakit itu sebelum lebih parah lagi. Karena itu sudah berukuran sebesar bola golf. Siangnya, Jed ditelepon oleh salah satu produser. Di sini, Jed disuruh untuk belanja kebutuhan syuting besok, yaitu beberapa pakaian yang akan Jed kenakan. Jed beranggapan itu adalah hal yang aneh. Lalu tren populer dalam film dewasa adalah dipaksa gituan. Bahkan salah satu situs menampilkan hal ekstrim hingga sang wanita muntah. Salah satunya Ava Kelly. Mereka para produser selalu mengatakan hal yang menjadi stereotip orang Spanyol. Dan hal seperti itu, menurut Eva hanya sekedar bualan skenario saja. Tapi, bagi kalian yang menonton soal hal beginian di internet, mungkin kalian bakal muntah karena para bintang diperlakukan dengan tidak terduga. Salah satunya menjilati bekas muntahan sang pemain atau bahkan kotoran sang pemain. Mantap bukan? Emang ya, dunia ini benar-benar aneh. Heran. Dan ada yang terlewat. Di tahun 2000, ternyata video dengan keji ini ditonton hingga 60 juta per bulannya.
Dah, nggak tahu lagi otak-otak manusia di bumi ini. Namun para bintang tak akan menghakimi mereka bila mereka merasakan hasrat ketika menonton video-video mereka. Lalu mereka tak melakukannya kepada gadis sungguhan, intinya pakai tangan gitu. Sedangkan Teresa, dia baru mendapatkan pengalaman tak terduga. Dia diikat di atas ranjang lalu melakukannya dengan paksaan oleh orang yang begitu kejam. Dan riset terkini, hampir 40% hal dewasa daring, menampilkan beberapa kekejian terhadap para gadis. Lalu, spanduk iklan untuk situs dewasa sering muncul jelas di situs dewasa. Setelah hal tersebut, Teresa dan pacarnya pergi ke suatu tempat untuk membeli sebuah cincin ikatan, dan itu merupakan janji mereka untuk setia, untuk masa depan mereka. Malamnya Teresa dan Kylie, mereka menghadiri acara pesta teman Kylie. Di sini, Teresa selalu mendapat sindiran keras dari berbagai teman Kylie. Sedangkan Kylie, dia hanya bisa termenung dan diam. Kylie, dia merasa sakit ketika menonton film dewasa. Dia merenung, itu pacar orang atau putri orang. Di sesi ini terlihat perdebatan di antara Teresa dan Kylie. Namun semua perdebatan itu sirna karena mereka saling mencintai. Kylie mau menerima semua kondisi Teresa saat ini. Sedangkan video Teresa kini ditonton jutaan sampai puluhan juta view. Lalu, Teresa dan Kylie balik kampung ke rumah orang tua Teresa. Di sini Teresa memperkenalkan Kylie ke ibunya. Ibunya sempat mengecam Kylie. Kenapa kau mau berpacaran dengan orang kayak gini? Namun menurut Kylie, Kylie begitu amat membencinya. Kylie mau Teresa untuk berhenti. Dan di sisi lain, Kylie tidak mau meninggalkan Teresa karena hal tersebut. Namun menurut ibunya Teresa, ayahnya tidak mengetahui hal tersebut. Yang seharusnya saat Natal, Teresa harus bilang ke ayahnya ketika mereka berburu. Oleh karena itu, Kylie memaksa Teresa untuk berhenti. Mendengar hal tersebut, di sini Teresa langsung menangis karena semua orang yang ada di dekat Teresa begitu menyayanginya. Kylie menanyakan, apa yang membuat Teresa ragu untuk berhenti? Sedangkan Teresa, dia menjawab, uang. Karena semuanya butuh uang. Karena menurut Teresa, bisa berlibur kemanapun itu hal yang sangat menyenangkan, yang pada akhirnya Teresa pun mau berhenti. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Teresa langsung memberitahu Riley bahwa Teresa ingin berhenti. Kemudian Teresa ingin kembali ke sana untuk mengambil pakaiannya. Sedangkan Riley, dia hanya bisa pasrah dengan keputusan yang dibuat oleh Teresa. Di sisi lain, Riley dan beberapa gadisnya sedang gibah, yaitu soal Bell Knox yang kini namanya begitu populer dan mendapatkan ratusan ribu dolar hanya dalam sekejap. Riley yang merasa penasaran dengan video pertama Bell Knox, dia langsung menontonnya sambil mempelajarinya. Sedangkan Teresa, akhirnya dia memberitahukan kepada ayahnya dengan semua hal yang terjadi. Teresa mengatakan bahwa ayahnya seperti ingin menangis namun dia menahannya, dan malah terlihat seperti marah ketimbang sedih. Lalu Teresa memberitahukan bahwa kini Teresa ingin tinggal bersama Kylie di Arlington dan mendapatkan pekerjaan yang normal. Mendengar itu, ayahnya setuju dan mengatakan, I love you. Ayahnya mengetahui untuk mendapatkan kepercayaan butuh waktu yang cukup lama. Namun ayah Teresa akan selalu menyayangi Teresa sampai kapanpun karena Teresa adalah putrinya. Kini, Teresa hidup bahagia dengan Kylie. Menurut Teresa, menjadi bintang film dewasa begitu mahal dan menyebalkan karena Teresa harus selalu mengeluarkan uang, yaitu sewa celana dalam dan BH, kuku, riasan wajah, makanan hingga pesawat. Lalu harus menyisihkan 10% untuk Riley. Teresa hanya menghasilkan uang sebanyak 25.000 dolar dalam 4 bulan. Dan setelah keluar dari industri dewasa, sisa uang di rekening tinggal 2.000 dolar. Teresa begitu menikmati keegoisan itu selama sekitar 4 bulan dan sudah cukup bagi Teresa. Dan menurut Teresa, di industri mungkin banyak gadis yang mencoba lepas dari orang tua mereka untuk mendapatkan kebebasan seperti Teresa melalui film dewasa, yang pada saat itu Teresa ingin mempertahankannya. Bahkan apapun akan dilakukan Teresa untuk mempertahankannya. Namun buat sekarang, menjadi bintang film dewasa, hal itu tentu tidak untuk Teresa. Sedangkan bisnis Riley, dia terus berjalan hingga saat ini dan mendatangkan gadis-gadis baru untuk generasi ke generasi selanjutnya. Karena semua itu hanya untuk uang, namun tidak untuk moral, lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.